Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Aprilia Ritanti dari kelas 4A3 Universitas Bhayangkara Kampus Bekasi. Dalam memenuhi ujian akhir semester dan mata kuliah Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, saya ingin menyampaikan sedikit kasus yang terjadi di Indonesia. Ada satu kasus yang telah saya analisis, yaitu kasus yang telah terjadi di Kampung Tanggereng, Desa Tonjong, Kabupaten Bogor. Kasus ini diduga sang suami yang telah membakar istrinya dikarenakan cemburu buta, dan pelakunya masih dalam pengejaran polisi. Menurut keterangan korban, sebelum melakukan pembakaran, sang istri baru pulang menginap di rumah orang tuanya karena sang anak sedang sakit. Lalu mereka cekcok dan sang suami langsung menyiramkan bensin dan membakar sang istri. Akibat perbuatan sang suami, korban mengalami luka bakar 40% di wajah, dada, dan punggung, dan sempat tidak sadarkan diri. Menurut keterangan polisi, korban sedang dirawat intensif di RS Atang Sanjaja dan kondisinya belum membaik. Pelaku dijerat ancaman kurungan di atas 5 tahun penjara akibat perbuatannya. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang apa sih itu KDRT. KDRT itu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga memiliki arti setiap perbuatan terhadap perempuan yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga. Tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri sebenarnya merupakan unsur yang berat dalam tindak pidana. Dasar hukumnya adalah KUHP pasal 365 yang secara garis besar berisi barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, istri, atau anak diancam hukuman pidana. Nah, di sini ada bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Yang satu ada kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut, menendang, menyundut dengan rokok, melukai dengan senjata, dan sebagainya. Yang kedua ada kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat seseorang. Yang ketiga ada kekerasan seksual. Yang keempat ada kekerasan ekonomi, dan ada faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama ada pembelaan atas kekuasaan laki-laki. Laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita. Yang kedua ada diskriminasi dan pembatasan di bidang ekonomi. Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan, maka istri mengalami tindakan kekerasan. Yang ketiga, beban pengasuhan anak. Istri yang tidak bekerja menjadikan menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalahkan istri, sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Yang keempat, wanita sebagai anak-anak. Konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum mewajibkan keleluasan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan kekerasan terhadap anak agar menjadi tertib. Yang kelima itu ada orientasi peradilan pidana pada laki-laki. Posisi wanita sebagai istri dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditutup. Alasan yang paling lazim dikemukakan oleh penegak hukum yaitu adanya legitimasi hukum bagi suami yang melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga. Korban KDRT yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. KDRT khususnya pidana karena terdapat kelakuan yang dilarang dan bersifat melanggar hukum, sehingga perbuatan itu mengandung sanksi yang dikenakan bagi yang melanggar tersebut. Putusan hakim. Perkawinan antara Rizky dan Adi yang berlangsung selama 3 tahun
Awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun beberapa bulan belakangan sering terjadi pertengkaran karena pelaku cemburu terhadap korban yang sering menginap di rumah orang tuanya. Dan puncaknya terjadi pada tanggal 6 bulan April, di mana pelaku langsung membakar istrinya. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yaitu melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Dalam pasal 5 huruf A, sang istri mengalami luka bakar cukup parah di bagian wajah. Sekian paparan kasus KDRT dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah video amatir warga detik-detik saat seorang istri dibakar oleh suaminya sendiri saat cekcok di dalam truk di kawasan Jalan Manunggal, Pasar Sore, Sepinggan, Balikpapan Selatan. Warga berupaya menyelamatkan korban sedangkan pelaku kabur melarikan diri. Korban Eviana Rose kondisinya kritis akibat mengalami luka bakar hingga 70%. Menurut keterangan warga, pasangan suami istri ini sempat adu mulut di dalam mobil truk. Selang beberapa jam, petugas gabungan Jatandras, Polda Kaltim, dan Polresta Balikpapan berhasil membekuk pelaku tanpa perlawanan. Tersangka mencoba bersembunyi dari kejaran petugas dengan bersembunyi di dalam tumpukan ban bekas. Tersangka MP diamankan dengan kondisi tangan juga mengalami luka bakar. Motif pelaku terungkap, aksi pembakaran terjadi lantaran pelaku kesal. Korban kerap membuat keributan persoalan rumah tangga hingga memancing emosi pelaku. Namun ironisnya tersangka berdalih pembakaran terjadi dilakukan karena ketidaksengajaan. Oh, ya. Ada masalah sebelumnya? Ngirim mobil itu kan mobil diesel, jadi harus dipancing pakai bensin. Jadi pas mau nyalain rokok bensin buka, mau nyalain rokok pas kenalangan kita, spontanitas bensin kita lempar. Kita di dalam. Kenapa kabur om? Hah? Kenapa kabur? Ya takutnya istilah masak. Kenapa nggak diselamatin istrinya sendiri? Sudah kita peluk, kita matiin apinya. Terus ya langsung pergi. Takut kita istilah masuk sengaja atau gimana? Takut ya sama masa. Tapi sebelumnya ada masalah belum? Nah, ada masalah. Apa itu? Cekcok biasa. Ya. Gara-gara apa? Cekcoknya gara-gara apa? Ya biasa masalah rumah tangga lah. Menurut yang bersangkutan, dia emosi karena merasa pasangannya ini sering membuat masalah dan sering marah-marah nggak karuan sehingga pelaku ini emosi sehingga terjadilah kejadian pembakaran seperti itu. Sudah direncanakan sebelumnya komandan? Kita belum sampai pendalaman seperti itu ya, tapi yang jelas di dalam truk itu sudah ada bensin dalam botol aqua dan itu memang diakui oleh yang bersangkutan ada bensin di situ. Selain menangkap tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti botol BBM jenis premium, pakaian korban dan pelaku. Akibat perbuatannya, kepolisian menjerat pelaku dengan pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman kurungan penjara 5 tahun. Dari Balikpapan, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Seorang ayah berinisial AF 35 tahun tak sengaja membakar anak kandungnya berinisial ALF 12 tahun lantaran sang anak tak mengindahkan nasihat orang tuanya. Peristiwa tersebut terjadi di Desa Losari, Trogomulyo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Sadar tubuh sang anak terbakar hebat, AF kebingungan dan langsung bopong sang anak sambil berusaha memadamkan api. Peristiwa itu berawal dari ALF yang hendak bermain ke rumah tetangganya. Namun sang ibu tidak mengizinkan lantaran kondisi yang masih pandemi. Selain itu, sehari sebelumnya ALF sudah pergi dari rumah dan tidak pulang. Hal tersebut disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Magelang AKP Muhammad Alfian. Sang ayah merasa jengkel melihat anaknya yang tidak mengindahkan perkataan sang ibu. Ia kemudian menyedot bensin dari dalam tangki sepeda motor dan disiramkan ke tubuh sang anak, sambil menakut-nakuti anaknya bila membantah nasihat sang ibu. AF lalu menyalakan korek api agar anaknya menurut. Namun api tiba-tiba menjalar ke tubuh ALF yang telah tersiram bensin. AF kebingungan hingga membopong tubuh anaknya yang terbakar hebat. Dikutip dari Kompas.com Selasa 9 Juni 2020, melihat tubuh anaknya terbakar hebat,
AF langsung membopongnya dan berusaha memadamkan api. Setelah api berhasil dipadamkan, ALF kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Namun ia meninggal dunia lantaran luka bakar yang dideritanya mencapai 90%. AF kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian bersama beberapa barang bukti berupa korek api gas, abu sisa pembakaran, dan pakaian yang terbakar. Kini AF dijerat pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT dan pasal 76C Junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak atau pasal 187 ayat 3 KUHP. AF terancam hukuman 15 tahun penjara. Demikian informasi di Tribun News Update kali ini. Saksikan terus Tribun News Update di channel tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton.